Anggota Komisi 10 DPR Verrel Bramasta memberikan klarifikasi terkait kritiknya terhadap program barak militer untuk siswa nakal yang digagas Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak kontra terhadap kebijakan tersebut. Pasalnya, publik menilai bahwa Verrel tidak sepakat dengan gebrakan Deddy Mulyadi itu. Ia mengatakan hanya ingin menyuarakan suara orang yang memiliki pandangan berbeda terhadap program tersebut. Ia pun mengingatkan agar sebagai pelayan masyarakat harus siap untuk menerima kritikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Semoga kalian dari dalam keadaan yang sehat dan juga bahagia. Perihal isu yang sedang ramai digoreng saat ini, saya hanya ingin meluruskan bahwa tidak ada sedikit pun di dalam video saya bahwa saya kontra terhadap sebuah kebijakan yang ada di dapil saya. Jadi saya anjurkan teman-teman semua kalau melihat video atau menerima pesan dibaca secara keseluruhan. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi upaya pemerintah daerah untuk menerapkan kedisiplinan dan juga akhlak yang mulia untuk pendidikan karakter siswa-siswi yang sedang mengalami masalah perilaku. Pada prinsipnya, saya hanya ingin menyuarakan suara mereka yang memiliki pandangan berbeda mengenai program yang ada di dapil saya. Ambil saja itu sebagai bahan pertimbangan. Koreksi dan sempurnakan programnya. Saya kira saat ini kita tidak perlu berkompetisi di sini untuk menunjukkan siapa yang paling kerja. Karena semua sudah ada porsinya masing-masing. Jadi kalau ada satu atau dua pihak yang merasa tersinggung, saya anggap mungkin mereka lagi banyak pikiran. Tapi jika saya rasa itu semua sudah dilengkapi oleh kepala-kepala daerah yang merasa tersinggung, good job, best of luck. Dan jika saya diundang, terutama yang ada di dapil saya, dengan senang hati saya akan hadir untuk melihat secara langsung seperti apa program itu. Jadi ditunggu undangannya ya. Satu hal lagi teman-teman, saya hanya ingin mengingatkan kita semua di sini sudah menjadi pelayan masyarakat. Apapun lini dalam trias politikanya, baik kita di eksekutif, di legislatif, ataupun di judikatif. Saya sebagai anggota DPR RI memiliki tupoksi saya. Salah satunya adalah mengawasi jalannya pemerintahan, baik pemerintah pusat ataupun sampai ke pemerintah daerah. Jadi saya juga berharap bagi teman-teman yang sekarang sudah menjabat atau menjadi pejabat untuk tidak anti kritik terhadap siapapun, baik masyarakat ataupun wakil rakyat, yang memang tugas kita adalah mengawasi jalannya pemerintah. Karena saya rasa ini untuk kita semua. Saya tidak menyindir satu atau dua pihak. Sebagai pelayan masyarakat, kita harus siap dikritik. Kalau tidak mau dikritik, merasa selalu paling benar, tidak usah jadi pejabat. Have a good day semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Verrel Bramasta melayangkan kritik terhadap program pendidikan militer ala Deddy Mulyadi. Ia melihat adanya kekhawatiran dari berbagai pihak, terutama orang tua terkait program tersebut. Banyak yang meragukan bahwa program Deddy Mulyadi benar-benar efektif menyelesaikan akar permasalahan siswa yang nakal. Menurutnya, pendekatan secara fisik tanpa menyentuh sisi psikologis dan spiritual tidak akan membentuk anak menjadi tangguh, tapi justru semakin keras. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Dulu aja pas kampanye cari suara ke masyarakat gak diundang aja datang. Sekarang udah jadi anggota DPR, mau terjun ke masyarakat aja harus diundang dulu. Katanya trias politika, anggota legislatif, tupoksinya pengawasan terhadap eksekutif. Lah, ini mau kerja aja minta diundang. Gimana sih? Sombong amat. Lah, good job lah. Maneh rek ngejob nunggu diundang. Ripuh sama cungur. Pak bos kita, Pak Verrel Bramasta, tadi di akhir video katanya pelayan masyarakat, tapi maunya diundang. Mana ada pelayan diundang? Yang namanya pelayan ya melayani. Mau diundang
Mau enggak? Ayo dong, profesional dikit. Jangan pas ke playground tanpa diundang datang. Lucu nih, lucu-lucu. Sejatinya mengkritik itu baiknya dibarengi dengan solusi. Kalau cuma mengkritik tanpa solusi, gak perlu anggota dewan turun tangan. Saya juga mampu melakukan hal ini. Soal untuk mempertimbangkan dari aspek orang-orang yang menolak atau tidak setuju, saya rasa Kang Deddy Mulyadi ini membuat kebijakan bukan semata-mata dia bangun tidur langsung membuat kebijakan. Tentu beliau membuat kebijakan atas pertimbangan-pertimbangan tertentu. Makanya beliau tidak memaksakan. Bagi orang tua yang mau menitipkan silakan. Bagi yang tidak mau ya gak usah memaksakan. Karena tidak ada paksaan. Jadi yang kami masyarakat, bukan masyarakat ya, yang saya mau anggota dewan itu bukan hanya mengawasi kinerja para pejabat daerah saja. Yang saya mau para dewan tuh bekerja sama, gotong royong untuk membangun Jawa Barat, untuk membangun bangsa ini agar menjadi lebih baik. Begitu. Saya tidak mewakili masyarakat, saya mewakili saya sendiri aja. Ini atas pemikiran saya. Jadi pejabat jangan anti kritik, begitu kan? Begini ya Mas, posisi Mas itu bukan hanya artis, tapi sebagai pejabat juga, atau pelayan masyarakat yang Mas bilang. Kalau Mas nunggu undangan, itu bukan undangan nikahan. Rakyat pun bingung kalau ada undangan nikahan, mau ngundang Masnya gimana. Yang kedua, itu bukan undangan ulang tahun. Nggak penting juga gitu loh, ngundang pejabat datang ke acara ulang tahun. Kita nyediain aja, bingung nyediain apa. Yang ketiga, itu bukan undangan dari pacar supaya ketemu orang tua atau buat pacaran. Bukan. Undangan inisiatif dari pejabat itu sendiri. Kalau misalkan pejabat tahu nih, karena dia kan pelayan masyarakat ya, datang aja langsung. Lakukan pengecekan, lihat lapangan, cek kondisi, baiknya apa nih, kurangnya apa nih. Jangan hanya duduk di meja di kantor, itu Mas. Jangan hanya duduk di meja ataupun di kantor. Jangan hanya berteori, turun ke lapangan langsung tanpa nungguin undangan. Di sini paham ya? Maaf nih ya, nanti ujung-ujungnya pembelaan lagi suruh nonton video secara full. Ini nih, lihat aja ini. Makasih. Assalamualaikum. Ada anggota dewan yang minta diundang buat mengklarifikasi terkait kegiatan barak militer, minta diundang. Lu mikir deh, yang harusnya datang siapa? Rakyat apa wakil rakyat? Lu itu wakil gua, lu turun di sini, gua rakyatnya, gua rajanya di sini. Ngerti gak sampai situ? Hah? Kok malah dibulak balik nunggu diundang rakyat? Lah tolol, cara pikir lu gimana sih? Ferel, lu itu ya anggota dewan di Jabar 7 yang mana meliputi Bekasi, Karawang, Purwakarta. Nah kemarin kan video lu tuh disetis tuh sama Bupati Purwakarta. Di situ Bupati Purwakarta mengatakan bahwa yang mana Mas yang pro dan kontraknya. Di sini ya nih kata Om Zen nih, di sini justru orang tuanya mau menitipkan gitu. Tuh. Lalu bukannya langsung bertanya kepada bupatinya, malah membuat video sanggahan. Nih, begini ya, lu itu, pemilih lu itu termasuk Purwakarta. Nah, harusnya sebagai anggota dewan yang digaji oleh rakyat, turun, tanyain ke bupatinya gitu loh. Maksud gua ya, jangan cuma membuat video sanggahan, video bantahan, untuk apa gitu. Emang cara kerja lu cuma di medsos doang apa gimana sih? Turun aja ke Purwakarta, tanyain, itu dapil pemilih lu juga, urusin gitu. Jangan malah saling sanggah di video. Gimana sih kerjanya? Kalau kerja bikin video doang, gua juga becus. Baru bisa baca buku, berteori saja, mengkritisi pegawai. Sok prak atuh bikin tandingan ya. Tuh ketuanya Mang Ono tuh. Sok Mang Ono kalau gubernur nggak jadi tatut kalah profesor tuh staf ahlinya tuh. Sok bikin kayak begitu, jangan ngomong doang. Ngomong mah anak aing ge bisa tuh ngomong mah. Si Pera tuh anaknya baru kemarin diajar ngomong doang. Teorinya juga nggak masuk lah, nggak populer. Anggota legislatif ngapain anggota legislatif?
menang jukut paraban gitu malah nulo mengkritik mengamati mau dipere jukut kita mere jukut kita loba bau-bau ku aing dibere pete eta si pere beukian moal pete nya si peral udah deh kamu itu menjadi anggota dewan aja ya legislatif, gajinya gede tuh, tunjangan dan sebagainya, jangan ngeritik ntar kamu dirujak lagi sama netizen, nangis lagi gimana. KDM itu semakin menyala itu di depan rumah kamu tuh di Jakarta juga banyak tuh anak-anak yang tawuran, yang terlantar. Udah kamu kumpulin aja, Vera, gimana sih cara membentuk disiplin mereka ya. Kritikan kamu itu belum apa-apa, cuma baru omong-omong doang, belajar omong ya. Udah main aja sini nih si Peral tuh ya, profesor, bukunya udah lancar bacanya. KDM makin menyala ya, Bapak Aing makin menyala. Banyak yang meniru sahabat-sahabatnya. Kenapa? Karena programnya real itu langsung menyentuh itu. Gak omon-omon, gak banyak omon-omon, langsung menyentuh. Menyala terus Bapak Aing. Udah Pak, biarin aja yang mengamati, yang mengkritisi, biarin aja elit-elit apa. Bukan elit, itu tradisional.